Yang pertama, mereka nggak tahu diri. Yang kedua, mereka nggak tahu terima kasih. Ketiga, mereka jumawa dan tidak mau bersyukur. Yang keempat, mereka menyepelekan jasa orang lain yang membuka pintu jalan rizki untuk dirinya gitu. Kelima, mereka egois dan merasa paling benar sendiri. Bener gak sih? Gue tahu teman-teman netizen semua ini mungkin darah tingginya pada naik ya. Ketika si Agus ini bolak-balik ke podcast mencari-cari pembenaran gitu kan. Seolah-olah dirinya lah yang paling benar gitu. Sebenarnya kebusukan mereka tuh udah dibongkar sama Tenovi waktu konferensi pers kemarin ya. Jadi gengs, dari pengakuan Mas Gary waktu konferensi pers itu, jadi sebenarnya bapaknya itu sebenarnya udah risau gitu loh. Dari awal ya, kalau uang itu dipegang oleh keluarga si istrinya Agus ini, gengs, termasuk wawaknya itu. Sebenarnya bapak si Agus ini dari awal sudah, kalau menurut aku dia udah bener gitu loh. Ya kita antisipasi ya kan, lebih baik uang itu dikelola oleh yayasan ya kan. Jadi semua kebutuhan Agus itu melalui yayasan dulu ya kan. Nanti kalau pengobatannya selesai, uang itu bakalan dikembalikan gitu. Kan beritanya udah seperti itu kacaunya kan. Baru berapa hari uang itu udah dipergunakan oleh wawaknya gitu loh. Harusnya dari situ mikir gitu kan. Ini bukan masalah saudara ataupun dia balas budi segala macam. Itu uang amanah. Itu uang dari donatur gitu loh. Jangan sampai disalahgunakan. Ini ya pengakuan dari Mas Gary ya waktu ngomong sama bapaknya Agus. Tidak ada paksaan dan ya memang berdasarkan kepercayaan, dan juga di tanggal 11 itu kesepakatan yang kita lakukan di Rivera itu juga atas dasar masukan dari Bang Densu juga ke mereka. Maka dari itu menurut mereka itulah langkah terbaik. Dan ya dananya agar dimonitoring dan dikelola oleh yayasan untuk kepentingan pengobatan gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk lain-lain. Nah di sini ada foto terakhir tuh, itu juga udah kita tayangin ya di YouTube-nya Tenovi. Ada interview saya sama ayahnya Mas Agus. Jadi memang dinamika di dalam keluarga yang kita tangkap, ayah Mas Agus juga agak sedikit risau kalau uangnya ada di sisi istrinya atau keluarga istrinya. Karena bagaimanapun di situ beliau menyebutkan kalau mantan anak itu nggak ada, kalau mantan istri itu ada gitu kan. Jadi sebenarnya kata-kata dari pengakuan bapaknya itu ya ini Mas Gary yang ngomong. Jadi bapaknya itu sebenarnya udah mengungkapkan ke Mas Gary ya bahwa bapaknya itu risau sebenarnya ya kalau uang donasi itu dipegang keluarga istrinya atau istrinya itu sendiri gitu loh. Karena kenapa? Ya namanya pegang uang segitu banyak itu ya bisa membutakan orang yang bisa melihat, gengs gitu loh. Bukan matanya yang buta tapi hatinya ya. Sampai dia nggak bisa melihat itu kebaikan orang lain gitu. Jadi bapaknya itu risau sebenarnya. Harusnya Agus ini nonton video ini gitu loh. Orang yang awalnya baik dan terus berada di lingkaran setan, dia bakalan ikut terjerumus juga gitu. Jadi sebenarnya bapaknya itu dari awal tuh udah feeling gitu loh. Karena yang namanya mantan anak itu nggak ada, yang adanya itu mantan istri gitu kan. Nah di situ aja bapaknya itu udah ngerasa mungkin kalau kondisi si Agus itu seperti itu terus ya bisa jadi suatu saat si istrinya itu bakalan bisa ninggalin gitu kan. Luar biasa sekali ya kalau dia bisa bertahan selamanya gitu. Ya alhamdulillah gitu kan. Ya kemungkinan ke depannya itu ya harus dipikirkan dulu ya kan. Jadi sebenarnya ya bagus bapaknya berpikiran seperti itu gitu. Lebih baik ya dikelola aja dulu, dipercayakan gitu. Ya kalian lihatlah sampai sekarang si Agus ini dikelilingi oleh keluarga-keluarga istrinya gitu. Ya kan? Kalau dari Agus coba kalian lihat. Ya cuma bapaknya doang, itu pun sekarang udah nggak pernah tampil lagi gitu kan. Dan yang paling buat kaget itu adalah pengacara ya. Ini mantan pengacara si Agus ya mengundurkan diri gitu. Kemarin pengacara si Agus salah satu pengacara
Agus ini mengundurkan diri. Karena memang sudah mungkin dia udah nggak dibutuhkan lagi sama Agus ya. Dia mengaku ada konflik dengan Agus sehingga dia harus mengundurkan diri ya kan. Kita dengarkan ya. Ada isu terkait Agus bisa melihat. Kalau saya menduga sih memang dia masih bisa melihat ya. Walaupun tidak seberapa. Karena dalam beberapa kesempatan dia mencoba buat ini seperti pada saat saya telepon dan saya saudara dia berusaha seperti saudara bisa buat melihat ya, terutama mata kanannya. Sosok Agus sih saat jelas. Dari pengakuan mantan pengacaranya si Agus ini mengaku kalau dia percaya kalau si Agus ini masih bisa melihat walaupun masih samar-samar. Gue sekarang mikir, apa gara-gara pengacaranya itu mengundurkan diri lalu dia ngaku bisa melihat lagi gitu kan? Atau memang gara-gara waktu dipanggil ke TV kemarin, di televisi kemarin kalian juga lihat dengan jelas ya kan? Ketika host membungkukkan badannya, dia ikut juga membungkukkan gitu loh. Di situ juga ada keanehan, matanya yang ditutup cuman sebelah kiri doang gitu, yang kanan enggak. Jadi yang jadi pertanyaan, alasan dia mengaku bisa melihat lagi itu apa? Kan nggak mungkin juga dia ngaku-ngaku katanya dapat mukjizat dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ya lu nabi dapat mukjizat. Salah satu pengacaranya ini mengundurkan diri ya. Akhirnya terbukti juga kan sekarang dia speak up gitu loh soal mata si Agus ya, bahwa dia percaya kalau mata Agus ini masih bisa melihat gitu loh. Kita lanjut. Agus sih saat ini jelas banyak hal-hal yang mengecewakan saya. Jadi apa yang saya rasakan, mantan pengacaranya Agus ini ngerasa dikecewakan gitu. Mbak Novi aja dikecewain pak, apalagi bapak ya. apa yang saya rasakan selama beberapa minggu ini membuktikan gitu loh bahwa omongan Novi itu benar seperti itu. Nah, jelas ya di sini ya guys. Bapak ini aja baru sadar gitu. Baru sadar kalau omongan Novi selama ini ya, tuduhan-tuduhan Mbak Novi selama ini ke Agus itu ternyata benar gitu. Dan dibenarkan oleh mantan pengacaranya si Agus ini, gengs. Yang dituduhkan Novi itu benar seperti itu gitu. Itu menjawab tudingan Novi seperti itu. Mereka yang melakukan dia terhadap saya mereka lain. Jadi menurutnya saya, keluarnya saya dari tim, bukan karena saya berbeda pendapat dengan Bapak, bukan itu yang pertama. Tapi kekecewaan saya terhadap Agus seperti itu. Ini kecewa. Ini dia kayaknya kecewa banget sama Agus ya. Tuh. Ini sebenarnya bapak ini pengen speak up yang lebih keras lagi ya, tapi ya kalau gue lihat bapak ini memang masih ngerasa kasihan gitu ya. Di sini bapak itu dia ngomong udah dibantu kok mentung, di situ aja udah, wah ini jelas bapak ini ada rasa sakit hati gitu sama Agus ya kan. Seperti apa gitu kan lucu gitu seperti itu sih pada prinsipnya gitu. Bahkan ya beda lah gitu. Jadi kalau dulu dia masih komunikasi dengan saya, malah pun kalau ada apa-apa dia telepon ke saya gitu. Jadi keputusan bapak ini untuk mengundurkan diri dari jadi pengacara si Agus itu menurut aku bapak ini adalah pengacara yang sehat ya. Sehat dari pikirannya ya kan. Kalian lihat berita hari ini ya, dia bolak-balik ke kantor polisi sekarang kan. Bukannya bolak-balik ke rumah sakit, sekarang dia disibukkan bolak-balik ke kantor polisi. Ini hari Jumat ya. Dia datang ke kantor polisi untuk diperiksa ya soal laporan pencemaran nama baik. Ingat, jangan pernah hilangkan peran Novi. Di mana Novi pertama kali yang membuat berita ini menjadi besar. Novi juga yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Harus diingat tuh, harus dicatat bahwa Novi lah yang memperkenalkan Agus di ruang publik. Artinya beban moral tersebut harusnya melekat terhadap Novi. Jadi Novi jangan sampai dia melepas begitu saja. Karena menurut saya tanggung jawab beban moral yang ditanggung oleh Novi jauh lebih besar dibandingkan peran orang lain yang mungkin ada di sekitarnya Agus gitu. Benar, jadi, benar. Menurut gua udahlah, apalagi gua pernah ngedengar gitu ya, ada informasi bahwa ada.
Gimana menurut kalian, gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.